biar lebih British, ya kan? British. British, tapi... Emang kamu habis makan apa tadi? Telur? Oh, kita kan habis makan dimsum ya, Waduh. tapi ini sih kemakan juga baitnya ya dari setupnya tim Sam9 berhasil mendapatkan satu buah knockdownnya ke Mr. Vive. Baru bermain Kak Doge. Sering banget loh player baru bermain, dipulangin begitu cepet di Ya, gamenya. ini gue pengen cerita dikit. Oh, oke. Jadi ladies and gentlemen, Face Clan tadi gerak cepet banget kan? Cepet. Nah sebelum ini Sam9 gak ada gangguan di Genesis. Cepet lah Sam9 gerak, ketemu. Face Clan bilang, kita gerak agak lambat yuk biar Sam9 duluan. Ketemu. Serba salah Karena sih. si Sam9 gak ganggu Genesis. Kata Face Clan, apes banget gue hari ini. Aduh. Ya Tuhan, tapi setidaknya mereka balaskan keadaan sekarang Windy. Dimana satu eliminasi itu didapatkan karena bagian Sam9. Masih ada knockdown juga. Bahkan hati-hati, Sam9 yang masalah di game kali ini adalah mereka nggak matang secara lootingan. Face Clan dapat Pekado, dapat semua loot yang dibutuhkan. Walaupun memang mereka nggak dapat full player untuk masuk ke late game. Tapi setidaknya 2 eliminasi dibukukan oleh Face Clan dengan tukar 1 player. Ini worth buat di trade banget sih ya untuk poinnya sendiri. 2 tukar 1 untuk Fast Clan juga Sam9. Padahal kalau kita melihat dari game after game. Luar biasa, walaupun lagi-lagi kehilangan 1 player bernama Parajin, ya ngubah lah gimana maksimalisasi gameplay tim ini. Tapi tetap menunjukkan performa yang semakin naik di hari ini. Tapi Potato Windy, entah apa yang terjadi dari minggu lalu dengan performa, scoring, value yang tidak terlalu baik dari Potato berlanjut sampai ke hari ini. Bahkan Altriguares sekarang harus melanjutkan permainan hanya dengan 3 player. Kehilangan Potato yang biasanya bisa mengarahkan gameplay, mengubah situasi peperangan menjadi kemenangan bagi Altriguares, sekarang kembali lagi hilang. Nah ini gue harapkan harusnya nggak terjadi lagi, walaupun ya hari ini masih 3 player, yuk kita harapkan Altriguares pun Amin. bisa maksimal. Sersia menuju ke Morp, berarti utara cukup ramai kali ini. Dan juga berarti bisa disimpulkan dari tim Alter Ego kayaknya Potatonya itu jaraknya terbuka gak sih? Karena kan sebenarnya itu kan masih ada jarak ya, nggak deket banget dengan Face Clan. Mungkin dengan dia di area open juga mudah dengan ter-take down, tapi kali ini nampaknya Sersia masuk juga nampaknya coba untuk membuka lagi jalannya ke tim MRPX. Lomparan granat dari seorang shopper, untungnya belum kita on point, tapi Boboho membalas kembali dengan barter Let's go! utility on point kembali. MRPX kali ini membuka lagi genderang perangnya dengan tim Sersia. Yap, ini dia dari Morp Apex menang secara kuantitas 3-on-2 situation, tapi knockdown kembali lagi terjadi 2-on-2 situation kali ini Megamind. Tembakan yang cukup on point dengan UMP Hipfire yang terus diberikan, tapi lihat bagaimana sekarang penggerbekan terjadi. Morp Apex jump shot lagi dan lagi, namun ternyata what? Oh my god! Dua tim ini ternyata harus kalah oleh bagaimana sakitnya Zona yang terus memberikan DPS, yang terus memberikan damage. What? PJV. PGF? Hah? Wah, gua speechless sih. What happened, bro? PGF adalah salah satu tim yang tadi menguasai bagian sentral. Push seperti apa yang kita belum lihat. Fight yang beriringan dengan Cersei dan Morgan tadi. But still, nice try untuk PGF karena masih dengan peringkat pertama dan Sam9 juga bahkan udah tumbang 2 player. Yudo Lions dapatkan kembali lagi rekan-rekan senegara mereka, bahkan 2 player udah tumbang. Ada balasan dari Geek Fam Malaysia namun tidak terlalu on point. The last man standing dicari M249 dari seorang Snipe, dapatkan 1, dapatkan 2. Ini cukup baik. Ending terlebih dahulu kah? Ending terlebih dahulu kan kita tidak bisa karena cepat sekali datang player-player dari tim Yudo Alliance dan rata Geek Fam Malaysia dipulangkan. Begitu cepat, begitu banyak tim-tim yang tumbang terlebih dahulu. Dan ini menjadi kondisi tidak baik, apalagi 2 tim Indonesia pun nampaknya udah mulai gugur juga untuk di game yang terakhir. Dan kali ini giliran Genesis yang coba untuk membuka fight kembali dengan tim DBD. Echo-nya pun berpindah lagi posisinya. Dan Predict Nietzsche belum kita on point kembali. Sedangkan di bagian belakang pun dijaga juga dengan sangat amat ketat oleh seorang Jimmy OP. Kali ini Master Smile kayaknya akan dibuat manyun dengan granat yang ternyata belum sampai bisa menumbangkan kembali anggota player tim Genesis. Tapi hati-hati, Marnet pun masih nge-hold juga, belum banyak yang movement. Dia masih menahan dengan menggunakan DBS kali ini, memberikan birthday lagi pastinya untuk tim-tim lawan mereka. Dan sedangkan di bagian si lawan mereka dari seorang Slim Jai kali ini tumbang kuda, sudah 1 punggawa dari tim Genesis. Ya ini dia akan ada close quarter combat yang terjadi, beberapa utility dilempar. DBD ternyata terkena happy birthday yang di set up oleh Marnet sebagaimana yang diungkapkan oleh Windy tadi, namun belum ada sebuah knockdown balasan yang diberikan tuh untuk situation. Dicari mereka letak lawan-lawan tersisa dan lagi-lagi DBS yang tidak connect akan bisa dipunish secara mudah oleh UMP, membuat keadaan sekarang tidak berimbang lagi. Nate dari Marnet apakah connected? Ternyata beda ruangan, membuat DBD kali ini mungkin bisa membalikan keadaan dan harusnya kemungkinan itu cukup besar. Ada Nate yang dilempar memberikan knockdown, tapi yang tidak disadari dari Marnet adalah dia melakukan looting.
Itu nekat banget, tapi memang yang nekat-nekat seperti ini yang biasanya berhasil first aid digunakan 1 melawan 2 belum terelakkan. Betul, dan menggunakan UMP-nya kali ini Jan masih di area lantai 2-nya, coba untuk keluar kembali. Dan harusnya dengan step yang dibuat oleh seorang Mernat membuat lebih aware lagi untuk tim DBD juga. Masuk juga untuk mendapatkan 1 buah secure point eliminasi. Tapi naik kembali ke lantai 2-nya lagi Mernat kali ini dibuat kelimpungan dengan setup yang ternyata menyulitkan juga untuk anggota terakhir tim Genesis. Dan kali ini Pre-Fire pun dilakukan juga seorang Yen. Dan ada upaya revive juga di lantai satunya dilakukan kembali, nampaknya itu dia pixel HP seorang Mernat pun hampir ditumbangkan juga untuk the last man standing-nya oleh player tim DBD. Mernat ya kawan-kawan, gue suka ketukar sama Marnet, padahal orang yang sama bisa kita katakan ya, tapi kita melanjutkan lagi Mernat, tembakan di bias bagian depan, cari yang pertama. Tidak berhasil mendapatkan yang kedua. Kemenangan utuh didapatkan oleh tim lawannya tadi, yaitu di BD. Sementara Xavier melakukan close quarter combat di bawah dalam sebuah water treatment Lamborghini. Net dikuk matang, lempar ke arah bagian depan, meletup di sana. Ada splash damage, belum knockdown, tapi terlalu cepat. Lamborghini mengakhiri rekan senegaranya, BN United pulang ke lobby. Wow, lihat Kadoge 10 tim tersisa di zona yang kelima kali ini. Kita melihat begitu banyak banget tim-tim yang tumbang, bahkan 6 tim udah di wipe out semuanya, pulang langsung ke area lobby. Dan Lamborghini kali ini mengoleksi total 2 poin eliminasi, ditambah dengan 2 anggota lain yang menjadi 4 poin eliminasi didapatkan oleh tim The Xavier. Dan kita melihat juga rotasi perputaran tim Judo Alliance kali ini sudah mulai touchdown, menembaki juga ke area Boom Esports kali ini. Dibuka lagi kali 3-nya Olio, melihat sebuah kesempatan tapi flank pun dilakukan juga seorang Ponbit untuk mendapatkan lagi counter flanknya ke area tim Judo Alliance. Tapi hati-hati, Jami menembakkan kembali, belum ada on point. Dan nampaknya Boom juga cukup berhati-hati untuk membuka genderang perangnya dengan tim Judo Alliance. Yap, itu dia sebuah kehati-hatian yang menjadi sangat penting, mengingat Boom Esports juga tidak terlalu maksimal. Has the point running out, tapi setidaknya kali ini mereka mempunyai tempat yang cukup enak, itu high ground. Namun Judo Alliance pun ternyata tidak kehilangan akal. Mereka memainkan sebuah tebing yang tidak terlalu tinggi, membuat mereka mempunyai natural obstacle. Mungkin menurut gue sekarang yang menjadi penting adalah utility siapa yang connect pertama kali. Karena bagaimanapun peperangan di sini harus diselesaikan, mengingat mereka semua mungkin akan dipaksa masuk ke stage yang ke-6. DBD setelah tadi menghasilkan sebuah kemenangan atas Genesis, mereka masuk ke arah bagian edge of the circle, berdekatan dengan Box Gaming lagi yang kembali. Maksimalkah mereka bisa main di bagian Miramar karena masih 4 player, Windy? Ya, mereka kayak udah capek sih. Dari game ke game mereka tusun terus, nggak dapetin Benar. poin sama sekali. Akhirnya mereka coba untuk bisa step up lagi, tapi Waduh. no, the last man standing tim Alter Ego Oh, no. ditangkap oleh tim RRQ dengan granat. Hexas memulangkan 1 pilar tim Alter Ego, dan Alter Ego nggak begitu maksimal, pulang di hashtag yang ke-10 dan 9 tim tersisa. Dan kita melihat kembali POV angle seorang Gosu kali ini coba untuk bermain dengan smoke-nya lagi, mempop out lagi beberapa utility untuk bisa memblocking kembali vision dari area lawan mereka. Tapi boom, kedatangan tamu lagi dari tim Judo Alliance kali ini mendobrak masuk lagi untuk bisa menjaga kembali area mereka dari tim Boom Esports. Tadi untungnya Yami berhasil untuk menyeberang ya, membuat akhirnya Yami bisa melakukan regrouping dengan teman-temannya. Namun kita lihat kali ini peperangan masih berlanjut. Sam9 ternyata balik berhasil memberikan gempuran kepada FaZe Clan yang berarti menambah eliminasi. Ini sangat-sangat berbahaya mengingat Sam9 mengejar poin dari Persija. EVOS DB di tempat lain maju ke arah bagian Box Gaming, terlalu maju dengan revive di bagian belakang ternyata tidak diindahkan dan membuat DBD kembali lagi gemilang. Gameplaynya net dikok oleh 2 player yang menjadi berbahaya adalah tidak ada tembakan yang bisa dilontarkan, tapi DBD ternyata masuk ke perangkap tersebut menyisakan 1 orang. Yen menghadapi 3 player Box Gaming. Wow, ini sulit sih. Yen bertahan sendirian aja dan bahkan granat akhirnya menjadi pengakhir juga untuk tim DBD. Pulau tim Box Gaming, bahkan granat pun diberikan kembali. Judo Alliance membakar, melemparkan granat. Boom di pressure juga, dan kali ini nampaknya Boom Gaming Esports, Judo Alliance kayak Luke Browning, dan akhirnya 2 tuman. Akhirnya Boom Esports kali ini dibuat kelimpungan, dan bahkan nampaknya Boom Esports dibuat tinggal hanya 1 yang tersisa kali ini untuk seorang Ponbit, Kadoge. Sayang sekali bagaimana peperangan yang harusnya bisa dikontrol sedemikian rupa, tapi benar yang gue ungkapkan, kalah ketika utility lawan connect terlebih dahulu, membuat kemenangan bagi Judo Alliance. Tapi gue harap RRQ atau Rex Regum Kion bisa membalaskan keadaannya, mengingat mereka punya compound, mereka mudah-mudahan bisa melakukan defense sedemikian rupa, dan Yudu tidak gampang masuk ke pertahanan dari RRQ. Langsung ramaikan lagi teman-teman semua, dari 7 tim yang tersisa, kita masih memiliki 2 tim Indonesia yang masih bisa untuk berjuang, sementara beberapa tim dari negara yang lain, tim Infinity memiliki
memiliki sebuah pom bensin. Kemudian tadi kita lihat Box Gaming, high ground masih bisa dimiliki. Bonbit harus segera melakukan sebuah defending di balik sebuah batu dan tidak terjadi sebuah eliminasi atas tim Infinity. Betul juga untuk dari seorang Bonbit, kita bisa melihat cukup center ya di bagian area center zone kali ini. Gak banyak perpindahan lagi dan untungnya untuk baginya tidak sempat memberikan damage begitu sakit ke seorang Bonbit. Dia punya area fortingan tapi oh no, ternyata diintip juga oleh seorang Hexas dan akhirnya granat Hexas mendapatkan the last man standing tim dari Boom Esports dan pulang di hashtag yang ke-7 tinggal yang terakhir RRQ. Harapan satu-satu kita di game yang terakhir di game yang ke-6. Itu dia, tentu pertahanan mereka kita harapkan kuat dan Yudo Lions satu ditumbangkan, bahkan dua didapatkan. Ini dia membuat sorry ternyata tadi satu knockdown dan satu eliminasi dikonfirm menjadi sebuah hal yang menjadikan kabar gembira untuk kita semua. Tapi Box Gaming di tempat lain juga ke arah bagian tim Infinity terkandangi, tapi ternyata justru dari Box yang ter-take down pertama kali namun wrong Z-in. Net dilempar, ada sebuah bounce back tapi ternyata justru damage ke arah bagiannya. The team Infinity ini masih bisa melakukan defensif dengan begitu luar biasa dan pom bensin ini masih menjadi milik tim Infinity. Ya tadi what a timing banget sih dari seorang player tim Infinity. Dia mendengar suara kokangan granat tapi belum sempat fight dengan seorang Lamborghini. Dipulangkan juga ternyata Kwanzi langsung pulang dieksekusi untuk di Box Gaming di hashtag yang ke-6. Dan alter ego kita melihat pulang juga oleh dengan granat tadi sebelumnya. Dan 5 tim tersisa kali ini hanya ada tim RRQ, sedangkan untuk 2 lainnya dari tim Malaysia dan juga 1 Thailand, juga 1 untuk tim Vietnam dan Infinity. Mereka kuat banget Kak Doge, belum banyak dobrakan lagi dan nampaknya Yudo Alliance Repo Boy mendapatkan kembali Lamborghini dari tim The Xavier. Pergerakan tim Yudo Alliance yang sadar untuk masuk ke kompon RRQ tidak mudah, mereka berputar ke arah bagian high ground dan sekarang mereka mendapatkan 1 knockdown atas tim Xavier. Lihat bagaimana para Jin melakukan revive di bagian ujung dari tebing, ada blindfold, ada blind vision yang tidak bisa terlihat, tapi dari RRQ ter-knockdown 1, namun balasan dari Nerpeko ini yang bisa kita doakan. Nate Dikuk matang sekali, 2-1 lempar ke arah bagian depan, meletup ke arah bagian Yudo Alliance dan ternyata splash damage, belum knockdown, tapi Nate kedua dilempar lagi, membuat kesempatan Yudo Alliance untuk melakukan revive tidak mudah sama sekali. Tapi RRQ, ingat kalian berada di bagian pinggir zona, belum terlalu aman. Xavier bergerak, Yudo bergerak, dan sepertinya benar tidak ada revive yang bisa dilakukan oleh tim Yudo Alliance. Betul, jadi nampaknya Repo Boy-nya udah gerak duluan. Dia mengambil di bagian area center, bahkan Nerpeko kali ini sempat juga mendapatkan setidaknya 1 lagi confirm point eliminasi dari tim Yudo Alliance. Dan kokangan granat cancel juga oleh seorang Mort. Dikokang kembali mengincar lagi untuk player dari tim Yudo Alliance dan bahkan dari tim Sam9. Mereka nyaman betul, mereka punya compound, mereka punya area. Dan kali ini nampaknya dari tim RRQ melihat kembali untuk beberapa lagi untuk area mereka kali ini. Dan Hexas maju lagi pakai baginya, coba untuk bisa lebih maju lagi dan melihat kembali dan akhirnya touchdown sudah bagi dari seorang Hexas. Yap, itu dia yang terjadi dan ini membuat RRQ mulai masuk ke bagian dalam dan para Jin terdeteksi. Untungnya nggak jadi terjadi knockdown. Ini membuat akhirnya RRQ tahu di bagian kanan mereka ada orang yang harus segera diantisipasi. Mungkin knockdown kalau sulit bisa smoke terlebih dahulu atau bagaimana yang coba diupayakan oleh RRQ. Dan lihat No Mercy bergerak di bagian kiri, berarti penguasaan di bagian kanan dari peta sekarang sudah dikontrol sempurna oleh Rex Regum Keon. Namun Hexas harus segera melakukan healing. Mungkin No Mercy akan mendekat ke arah bagian kawan-kawannya, tapi kita belum melihat apakah yang sedang diupayakan. Ada airdrop di bagian depan dan Sam9 menjadi salah satu tim yang harus bergerak keluar dari compound yang dimiliki. Headshot tembakan terakhir rata Yudo Alliance di tangan Rex Regum Keon. Wow, terburu-buru masuk ke dalam area zona. Yudo Alliance malah membuahkan hasil yang tidak begitu maksimal dan akhirnya RRQ mendapatkan kembali tambahan pundi-pundi poin eliminasi, bahkan di bagian belakang sana Depo nampaknya dengan Victor Explosion diledakkan oleh seorang Cherry. Nampaknya no RRQ Mikhail begitu bandelnya dia nembakin sedari awal satu persatu anggota dari tim RRQ. Satu player yang tadi tidak masuk ke dalam jajaran line up MVP yaitu Mikhail yang udah mulai masuk ke arah bagian dalam. Tapi lihat betapa banyak tembakan ke arah bagian dia dari para Jin, melakukan tembakan juga ke arah bagian RRQ. Oh tidak, satu knockdown didapatkan, dia bisa untuk melakukan reset situation lagi. Hati-hati, kita lihat bagaimana sekarang para Jin akan melakukan tembakan lagi ke arah bagian depan, masih mencari di manakah letak RRQ berada, tapi harusnya masih bisa untuk melakukan sebuah movement yang cukup baik dari RRQ. Para Jin masih mencari juga, kali ini tidak hanya ke arah bagian RRQ, tapi juga ke arah bagian tim Infinity yang terus dipantau letaknya di manakah lawan-lawannya kali ini. Betul, dan bahkan lihat granat pun kembali menjadi bumerang kembali. Lamborghini kali ini
coba untuk mendapatkan kembali sebuah momentum ke bagian sebelah kanan. Dan Infinity pun udah mulai melakukan pelebaran kembali dan RRQ kali ini bisa reset kembali. Dan mereka pun masih mendominasi area zonanya Kak Doge. Tapi Infinity juga punya 4 player dan lagi-lagi menuju ke circle yang ke-9, menuju ke arah bagian tengah yang banyak sekali nantinya tentu obstacle yang tidak bisa dimainkan. Dan tembakan kembali lagi ada Parajin, ini player kenapa serem banget dah? Tembakan jarak jauhnya terus mengenai karena bagian RRQ dan bahkan kesempatan tersebut sepertinya coba diupayakan oleh tim Infinity yang coba melakukan sebuah pengerecokan ke arah bagian dari RRQ, tapi ternyata tembakan lagi dan lagi dilontarkan oleh Xavier ke arah Infinity dan harusnya masih ada bisa waktu yang dimainkan RRQ untuk menjaga, tapi Parajin, what happened this team mengganggu terus-menerus pergerakan dari tim RRQ. Wow, ini bahaya banget sih. Bahkan apakah lebih bahaya lagi dengan Infinity. Shorty pakai DBS maju juga. Mencari letak dari seorang Mor. Dan akhirnya Mor tumbang. No Lamborghini mendapatkan eksekusinya ke area tim RRQ. Ini bukanlah hal yang baik. Bahkan Nerpeko pun mundur dan untungnya timingnya tepat. Sehingga bisa mendapatkan sebuah hiding spot lagi. Ultim RRQ dan nampaknya Lamborghini tumbang. Ini benar-benar fight yang benar-benar intens banget. Beer 11 kali ini menjadi target mangsa untuk seorang Hexas. Dan akhirnya no, semua mata mengarah ke area seorang Hexas. Ya, ini dia ya, tim Infinity bisa diganggu dari bagian belakang. Namun tembakan dari Aungstal juga mengganggu sekali. Membuat RRQ hanya misalkan 1 orang 2 ternyata masih ada dengan low HP. Yes, body system yang on point sekali. Membuat Infinity hanya 1 di bagian close combat. Namun tembakan dapatkan lagi RRQ. Let's go Kingdom, let's go Kingdom, let's go Kingdom. Masih bisa melakukan reset untuk memenangkan game kali ini, Windy. Let's go Viva RRQ. Dan akhirnya Aungstal kali ini dibuat kesulitan. Udah gak banyak backup lagi. Dia cuma the one and only player tersisa untuk tim Infinity. Keunggulan dimiliki oleh tim RRQ. Tinggal PR-nya Parajin bisa menjadi senjata lagi untuk tim RRQ, Kak Doge. Ini Parajin benar-benar menyulitkan pergerakan Rex Regungkion di game kali ini. Mini 14-nya begitu gemilang, tembakan-tembakannya begitu on point, dan tim Infinity akhirnya dipulangkan lagi 1 playernya, menyisakan 1 active player dan 1 knockdown yang masih tersisa. Net the minute dari Parajin berarti menjadi sebuah indikasi bagi tim RRQ ada lawan di dalam shake tersebut. Beberapa net dilemparkan, 3 bahkan sudah, belum ada yang connect ke arah bagian dari RRQ yang ngebuat sekarang berarti 3 player RRQ ini bisa untuk mengakhiri game dan kemenangan bagi mereka. Bahkan karena bagian tim Infinity mencari hitmarknya, DPS sudah sangat sakit, dan lihat bagaimana Aungstal di bagian belakang sana udah sulit dalam pergerakan ini. Betul, di join akhirnya Aungstal pun mengalah dengan seorang Parajin, tinggal 3 melawan 1. Let's go! Ini benar-benar chance tinggi banget untuk tim RRQ bisa mendapatkan WWJ. Di akhirnya Parajin udah mulai lo juga dengan explosion damage-nya. Granatnya hampir RRQ. Terima pick dilakukan akhirnya jump shoot, dilakukan Nerpeko, DBS-nya, dan akhirnya winner, chicken dinner didapatkan tim RRQ. Viva RRQ! Viva RRQ, ramaikan di kolom komentar permainan yang gemilang. Bagaimana tarik ulur yang luar biasa dan akhirnya kemenangan di